boleh sebenarnya orang tidak sholat. Ada beberapa orang boleh tidak sholat. Satu, yang boleh tidak sholat, satu, hilang ingatan alias gila. Jadi kalau ada di sini saya tanya, kenapa tidak sholat? Kagila aja Ustaz. Nah, kalau merasa yakin ki gila, boleh tidak sholat Pak. Yang kedua, boleh tidak sholat dibawa tekanan atau paksaan. Misalnya nak ancam ki senjata orang, kalau sembahyang kau saya tembak kepalamu, boleh tidak sholat. Yang ketiga, boleh tidak sholat belum balik. Mana tanda-tanda balik? Kalau ibu-ibu sudah pernah haid. Jadi kalau ada ibu-ibu merasa belum pernah haid di sini, boleh tidak sholat. Kalau laki-laki, mana tanda balik? Sudah pernah mimpi basah. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini belum pernah mimpi basah, boleh tidak sholat. Kalau begitu berarti tidak ada alasan orang tidak sholat. Mau tahu hukumannya tidak sholat Pak? Satu, buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? Si sebut taulino. Jangan sampai kita kira saya takut-takuti ki Pak. Nanti kalau pulang ki buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. 1 kali tidak sholat, Allah hukum kita 1 hari di neraka. Berapa 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, Nabi pernah menjelaskan, seandainya sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Bendengena sangangkelan rongaloemi harus sempajange pada uluwe. Coba lihat Pak, ada orang dipotong kedua tangannya, masih bisa hidup. Lahir tidak ada kakinya, masih bisa hidup. Tidak ada telinganya, masih bisa hidup. Tidak ada mata dua-dua, masih bisa hidup. Tapi pernah lihat orang depan rumah tak lewat tidak ada kepalanya? Begitulah gambaran orang yang tidak sholat. Yang ketiga, si dewatu Nabi tamat ceramai. Tiba-tiba datang anak muda menangis. Nabi lalu berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Kenapa bisa? Madosa mana tuh si di kampung ini ada sampayangi? Bapakku tidak ada yang sholati karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi penasaran, betulkah orang jadi babi? Pergi lihat. Na'udzubillah min dzalik. Betul kepalanya jadi babi. Nabi doakan, dengan izin Allah berubah kembali jadi manusia. Dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti babi. Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Nah, udah sini dulu. Sembah aja ke itu bapakmu nak. Dia bilang, sembah aja kuliah, tapi hari Jumat aja saja. Itu pun kadang kalah. Jadi bapak-bapak yang mengaku Islam, cuma Jumat saja andalannya, waspadalah. Hati-hati. Apa susahnya itu sholat? Ini sholat paling gampang Pak. Tidak ada susahnya sholat. Yang penting ada kemauan. Alhamdulillah kita yang sudah sholat. Ya roidi mas sampajangi alhamdulillah. Tapi melalui Isra Miraj ini, mari kita tingkatkan dengan cara apa? Memperbanyak sholat duha. Oleh-oleh buat kita semua. Coba mulai hari ini kita rajin sholat duha. Apa keutamaan sholat duha? Allah membukakan pintu keutamaan dunia pada hari kita sholat. Bu, mau bantu suami tak cari nafkah? Ibu mau bantu suami cari nafkah? Tidak usah keliaran di jalan, nanti na fitnah ki orang. Sholat duha ki di depan. Suami tak pergi kantor, suami tak pergi ke ladang, suami tak pergi ke pasar. Istri yang soleha, dia tinggal sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha, dia mohon kepada Allah, ya Allah Zat yang maha kaya, jika rezekinya suamiku masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting dari itu ya Allah Pak barakai. Ustadz berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sampai dengan 8 rakaat. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Napa kima jenne angkana lalngatita melok kama sampaja duha. Itulah niat. Kalau mau diucapkan tidak apa-apa, tidak diucapkan tidak apa-apa. Mau diucapkan tidak dihafal, usolli sunnatal duha rakaatain lillahi taala, tidak dihafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan, salat sunat duha kayak ini nah, Allahu Akbar. Boleh, boleh Pak. Tuh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Kalau ditunggu sampai dihafal bahasa Arabnya, kalau tidak dihafal, tidak sembahyang maki.
Lalu kapan kita berdoa? Pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud, dengan catatan jangan diucapkan. Itu salat duha. Yang kedua, oleh-oleh buat kita, perbanyak salat sunat taubat. Perbanyak salat sunat taubat. Semua kita ini Pak pasti punya dosa. Jangankan bapak-bapak, saya saja sebagai ustadz paling banyak dosaku di sini. Berarti kalau begitu, apakah manusia mulia orang tidak punya dosa? Tidak. Kalau manusia mulia orang tidak punya dosa, maka tidak adalah manusia yang mulia di dunia ini. Kenapa? Semua manusia pasti punya dosa. Jangankan kita manusia biasa Pak, para nabi, Nabi Adam pernah berdosa, Nabi Ibrahim pernah berdosa, Nabi Yunus pernah berdosa, Nabi Isa alaihissalam pernah berdosa. Itu para nabi. Yang lebih dekat lagi, para sahabat. Umar bin Khattab pernah nak kubur-kubur hidup-hidup anaknya. Tapi bukan dosa masalahnya. Masalahnya buat kita adalah mau tidak kita menyesal lalu bertobat atas dosa itu. Saya mau bertobat Ustaz, saya pernah selingkuh, saya pernah mencuri, saya pernah menipu, saya mau bertobat Ustaz. Bagaimana caranya? Yang pertama, tobatan bil lisan. Tobat dengan cara lisan, dengan memperbanyak kalimat Astaghfirullahaladzimul adzim wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzimul adzim wa atubu ilaihi. Lalu sempurnakan dengan kalimat istighfarnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, boleh yang paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, boleh yang paling pendek. Astaga, astaga, astaga. Tidak boleh astaga main-main Jepang, tidak boleh. Tidak ada artinya itu astaga.